Ustadz, ini taruh di mana nih? Burung batangnya taruh dalam rumah aja. Yang itu taruh di samping rumah. Ini taruh di dalam sana. Letakkan di sana. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Devan. Iya. Tolong dijaga dulu. Bisa. Boleh pinjam gunting ya? Kapan sudah siap? Tolong jenazah diangkat ke pemandian. Iya Ustaz, sebentar saya cari bantuan dulu. Iya. Bapak-bapak semuanya, saya minta tolong bantuannya untuk angkat jenazah bareng-bareng ya Pak. Aduh, maaf Pak, saya nggak bisa. Maaf, saya juga nggak bisa, ada urusan. Aduh, maaf Kak, saya juga nggak bisa, ada urusan. Ya udah Bang, kita berlima aja cukup kok Bang. Ya Bang, tapi saya Bang. Saya apa lo? Datang bulan lo? Alasan lo. Ikut. 1, 2, ya angkat. Allahu Akbar. Kita sekali lagi coba ya, mungkin kurang kompak. 1, 2, 3, angkat! Berat sekali. Nggak akan bisa diangkat. Keren banget ya. Seperti ngangkat batu. Kenapa bisa seperti itu? Suami saya itu nggak gemuk. Kenapa bisa berat? Kenapa? Bu, saya juga nggak tahu, Bu. Pasti bisa. Kalian angkat yang benar. Kasihan dia kalau nggak bisa diangkat. Pak Haji, tolong. Iya Bu, kami akan coba mengangkatnya. Ayo sekali lagi. Angkat. Kalau kalian tidak mampu, coba minta bantuan yang lain. Iya Ustaz, saya coba cari bantuan yang lain Ustaz ya. Sebentar, permisi. Kenapa sih? Saya tinggal sebentar ya. Kenapa? Insyaallah wahai manusia, jika Pak, kita kekurangan tenaga buat ngangkat jenazahnya Pak Darmo, Pak. Terus urusannya Bapak apa sama dia? Iya, Bapak tolong bantu kita buat ngangkat, Pak. iya Pak. Bapak nggak mau bantu Darmo. Pak, tolonglah Pak, untuk sekali ini aja, Pak. Sampai kapanpun, Bapak tidak mau berurusan sama si Darmo. Baik dia masih hidup maupun udah meninggal. Kamu ingat kan perlakuan Pak Darmo sama kita seperti apa? Pak. Enggak. Pak. Woi, berhenti! Apaan ini? Main cabut, main geser. Saya udah curiga sama kalian. Kalian ini sudah mencabut dan menggeser patok ke arah tanah saya.
Siapa yang mencabut patok dan menggeser? Memang patok itu udah dari begitu. Saya melihat sendiri. Kalian sudah mencabut dan menggeser patok ini. Sembarangan kalau ngomong lu, siapa yang geser? Mata saya belum buta. Kalian sudah mencabut dan menggeser. Jangan sembarangan. Jangan menuduh ya, kalau nggak ada buktinya. Kamu itu dicap orang yang suka geser patok tanah orang. Paham kamu? Banyak omong kamu. Jangan diem aja, hajar! Tangkap! Hajar! Lepasin bapak saya. Lepasin! Tenang. Ini nggak ada apa-apa. Kamu. Jangan mimpi meterin anak saya. Bilang sama anak gadis kamu, jangan pernah deketin anak saya. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah merestui anak kamu dengan anak. Paham kamu? Sama. Aku juga. Sampai mati pun aku tidak setuju. Dan kamu, kalau berani mendekati anak gadis, aku laporkan polisi. Paham kamu? Pak Hendro. Iya, Pak. Pak Hendro, kenapa Pak Hendro ngejual tanahnya ke Darmo, bukan ke saya? Memangnya kenapa? Soalnya tanah Bapak itu sebelahan sama tanah saya. Kan Bapak tahu sendiri sifatnya si Darmo itu. Suka mindahin patok, Pak. Makanya tiap hari tanah saya tuh sering berkurang. Saya terpaksa jual karena saya butuh uang, Pak Baya. Iya, kenapa nggak jual ke saya, Pak? Awalnya saya tidak terpikir untuk jual, tapi karena Pak Darmo selalu membujuk saya, ya akhirnya lama-lama saya tergoda, Pak. Memangnya Pak Darmo ngehargain berapa per meternya, Pak? 1 juta. 1 juta, Pak. Wah, Pak Hendro ditipu, Pak. Kisaran rata-ratanya itu per meter di tanah sini itu sekitar 2,5 juta, Pak. 2,5 juta? Iya. Betul itu, Pak. Betul, Pak. Kurang ajar si Darmo. Ya sudah gini saja, Pak. Bapak temui Darmo. Minta sisa penjualan tanahnya. Kalau dia menolak, kembalikan uangnya. Nanti Bapak jual ke saya. Masalahnya surat akte jual beli sudah saya tangtangani, Pak. Di atas materai. Dan itu resmi. Tidak mungkin saya rubah, Pak. Darmo. Ternyata kamu licik. Saat itu, Bapak sangat kecewa sekali karena Bapak tidak berhasil membeli tanahnya Pak Hendro. Kamu lihat sekarang, perekonomian kita seperti apa? Tidak sebagus tahun-tahun yang lalu. Makanya, Bapak tiap hari itu mengecek tanah kita, patok-patok kita, supaya tanah kita nggak diambil. Iya, Pak. Riko tahu. Riko juga marah. Riko juga nggak suka sama ulahnya Pak Darmo. Tapi kan sekarang Pak Darmo udah meninggal, Pak. Udah jadi mayat. Pak, tolonglah, Pak. Untuk terakhir kali, Pak. Sekali tidak, ya tidak. Jangan begitu, Pak. Ayolah, Pak, untuk sekali ini saja. Tunjukkan simpati Bapak. Kita ini berbeda loh, Pak, dengan dia. Kita ini seorang muslim yang taat sama agama kita. Dimana kita itu wajib, Pak, untuk mengurus jenazah yang sudah meninggal. Kalau Bapak menolak, kita semua bisa berdosa, Pak. Pak, tolong, Pak. Demi kemanusiaan, Pak. Demi kemanusiaan. Demi ibadah Bapak juga, Pak. Baik. Bapak lakukan ini semua demi kalian. Bukan buat Pak Darmo.